Halo teman, segera lakukan 4 hal ini jika sudah galbay di pinjaman online dengan nominal besar. Dan video ini penting buat teman-teman yang sekarang sudah galbay di pinjaman online nominal 10 juta ke atas atau 20 juta ke atas. Ini sangat mengganggu mental teman-teman, jadi saya harap teman-teman tonton video sampai habis agar dapat pencerahan dan edukasi yang benar tentang yang namanya pinjaman online. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika kita sudah galbay artinya kita tidak punya kekuatan untuk bayar. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Jadi yang pertama, teman-teman harus ikhlas dan pasrah tentang masalah ini. Memang teman-teman harus akui sekarang tidak punya uang untuk bayar. Sekarang ekonomi sedang sulit sekali ya teman, cari pekerjaan sulit, cari pendapatan yang besar sulit. Jadi ini memang yang namanya ekonomi kita sedang turun ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang ini, akui, ikhlas dan pasrah masalah ini. Dan jangan pernah yang namanya menghalalkan cara untuk bayar tagihan, misalnya hutang untuk bayar hutang atau malah yang lainnya yang negatif itu tidak boleh dilakukan teman. Jadi kalau punya hutang besar ya sudah, kalau tidak punya kemauan sudah digalbaykan saja untuk sekarang ya teman. Jangan pernah takut tentang masalah ini. Nah, untuk yang kedua adalah teman-teman kalau sudah galbay itu harus lihat kondisi ekonomi teman-teman. Kalau teman-teman ada uang sedikit-sedikit bisa langsung untuk yang namanya cicil-cicil seperti itu teman. Tapi kalau memang tidak punya uang sepeser pun ya sudah digalbaykan saja, tidak perlu takut tentang masalah ini karena hutang itu bisa kita bayar asalkan kita punya uang. Kalau kondisi ekonominya kita sedang drop ya sudah digalbaykan saja. Untuk yang ketiga adalah teman-teman harus mulai susun rencana, berpikir terus untuk bagaimana caranya kita dapat uang. Kenapa? Karena inti pokok dari permasalahan ini adalah teman-teman tidak punya pendapatan besar. Itu harus teman-teman akui ya teman, jangan pernah malu tentang ini. Nah, solusinya ya teman-teman cari uang, cari pendapatan. Nah, caranya bagaimana Mbak? Nah, teman-teman lihat diri teman-teman, bakat teman-teman ada di mana, itu bisa menjadi acuan ke depan untuk yang namanya cari pendapatan. Misalnya teman-teman tidak punya pekerjaan, carilah pekerjaan ya teman. Banyak sekali teman-teman untuk sekarang cari pekerjaan itu tidak perlu di pabrik atau yang lainnya. Teman-teman bisa live Shopee, live TikTok, jadi afiliator atau yang lainnya teman. Banyak sekali hal, buat YouTube seperti saya juga bisa. Jadi banyak sekali hal yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa mendapatkan uang. Nah, kalau bingung teman-teman cari di YouTube ya teman, ada banyak sekali tutorial mendapatkan uang dari internet. Itu bisa teman-teman coba sendiri dan lakukan terus-menerus, continue teman. Jadi jangan pernah menyerah tentang masalah ini. Ada 1001 cara untuk mencari uang. Jadi jangan stuck di pendapatan segini, tapi langsung cari pendapatan agar lebih naik terus ya teman. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru. Itu harus teman-teman terapkan sekarang juga agar ke depan dapat pendapatan besar dan ujung-ujungnya teman-teman bisa untuk melunasi tagihan. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang terakhir adalah teman-teman kerja keras ya teman. Karena teman-teman kalau tidak kerja keras tidak akan bisa untuk mendapatkan uang yang besar. Dan berdoa terus menerus, berdoa kepada Tuhan, cari yang namanya jalan-jalan lain selain pekerjaan teman-teman sekarang ya teman. Jadi teman-teman coba berdoa, bersedekah, itu penting sekali karena kalau kita sedekah itu artinya kita membuka pintu-pintu rezeki kita dari pintu yang lain ya teman. Jadi sedekah itu sangat penting sekali untuk kita. Sedekah ada dua, sedekah Jumat, sedekah pada sama, itu harus teman-teman lakukan sekarang juga. Dan membahagiakan keluarga itu adalah tujuan yang harus kita capai untuk sekarang dan masa depan yang akan datang. Jadi jangan pernah menyerah tentang ini. Untuk masalah pinjaman online ini, jika kita ada utang besar itu memang mengganggu mental kita, mengganggu kesehatan fisik kita, mengganggu pikiran kita. Itu wajib ya teman, karena kita akan kepikiran terus masalah itu. Jadi coba untuk alihkan ke pikiran-pikiran yang positif saja. Misalnya teman-teman banyak berzikir atau bergaul dengan teman atau hal-hal yang lainnya. Nah, untuk masalah penagihan gimana Bang? Santai saja. Saya sudah banyak buat video tentang edukasi untuk menguatkan mental. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain ya teman. Jadi inti dari video ini harus teman-teman akui jika teman punya uang besar ya sudah, punya uang utang besar itu tidak apa-apa. Yang penting kita punya etikat baik untuk membayar. Kalaupun tidak sekarang ya nanti 2 tahun 3 tahun pada saat momentumnya pas, pada saat kita punya uang besar baru kita bisa melunasinya. Ini saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Semangat kehidupan yang lebih baik.